Sobat Nomi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Nomi Kasinaga, mahasiswa Universitas Internasional Batam, konsentrasi Hukum Kebijakan Publik. Kali ini saya mau membahas tentang tema penelitian yang berbeda, masih dalam rangka ujian akhir semester 3. Tema yang saya angkat kali ini adalah tentang efektivitas penerapan Peraturan Wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020. Apa sih yang menjadi latar belakang permasalahan yang saya teliti kali ini? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah pasien coronavirus 19 atau COVID-19 yang dalam keseharian kita sering kita sebut sampai dengan saat ini terus meningkat. Nah, wilayah sebarannya juga semakin luas di seluruh wilayah Indonesia sampai ke Provinsi Kepulauan Riau, termasuk ke wilayah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan juga Kabupaten Bintan. Selanjutnya, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari salah satu website Satgas COVID-19, bahwa terlihat grafik per 20 November 2020, jumlah pasien COVID yang terkonfirmasi positif di Kepri sudah mencapai 4.510 orang, sedangkan yang terkonfirmasi sembuh berjumlah 3.538 orang dan konfirmasi aktif atau sedang dirawat dan dikarantina saat ini sudah mencapai angka 850 orang. Nah, apakah artinya hal ini? Apakah memang masyarakat kian lalai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah, atau memang pengawasan terhadap COVID-19 di lingkungan kita oleh aparat yang berwenang sudah semakin berkurang? Dalam penelitian ini, saya lebih spesifik mengkaji terkait penegakan disiplin COVID di Kota Batam. Bisa kita lihat dalam slide saya bahwa saat ini Kota Batam juga merupakan salah satu daerah yang tingkat sebaran COVID-nya cukup tinggi, di mana untuk persentase jumlah pasien yang positif itu mencapai 17% atau sebanyak 567 orang dari 3.360 jiwa yang ada. Sementara untuk jumlah pasien yang sembuh mencapai 2.693 orang dan yang meninggal dunia mencapai 86 orang. Karena memang penelitian ini saya lakukan pada akhir 2020, maka data ini adalah data yang saya peroleh per akhir November 2020. Nah, kenapa hal ini sampai terjadi? Padahal kita tahu bahwa saat ini pemerintah daerah Kota Batam sudah menetapkan suatu aturan atau payung hukum berupa Peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan di Kota Batam. Tetapi masyarakat yang terjangkit COVID jumlahnya tidak menurun, justru malah bertambah. Menurut hasil kajian sementara bahwa memang di Kota Batam sendiri sejak wabah COVID masuk itu tidak ada sama sekali diterapkan lockdown atau karantina wilayah, tetapi juga tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara maksimal. Hal ini memang mengingat bahwa Kota Batam merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah strategis yang terletak di dalam kawasan perdagangan internasional di antara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sehingga aktivitas perdagangan manusia juga lintas keluar provinsi atau lintas kabupaten kota juga melalui Kota Batam, sehingga sangat sulit untuk membatasi pergerakan manusia di sana. Sehingga wajar jika masyarakat masih lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya yang kita kenal dengan 3M, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak di tengah keramaian. Kemudian, ada dua rumusan masalah yang ingin peneliti kaji atau fokuskan dalam penelitian ini. Yang pertama,
bagaimana penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Batam. Kemudian, rumusan masalah kedua, apa solusi yang dapat diberikan terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penegakan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam. Selanjutnya, untuk menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan ilmiah serta tidak subjektif, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan rancangan penelitian kali ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau juga kadang disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang saya kemukakan pada channel saya sebelumnya, karena memang kita mengkaji terkait efektivitas suatu peraturan, sehingga metode rancangan penelitian yang lebih cocok adalah penelitian yuridis sosiologis. Selanjutnya, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini, saya tentunya menggunakan data primer, yaitu saya melakukan wawancara dengan perangkat daerah terkait di Kota Batam, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian bagian hukum Kota Batam. Nah, wawancara data primer yang saya peroleh dari perangkat daerah dimaksud, saya gunakan memang melalui by phone. Kemudian untuk data sekundernya terdiri atas 3. Yang pertama, bahan hukum primernya. Saya menggunakan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini, serta hasil penelitian lainnya berupa laporan hasil penelitian, data statistik dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan juga hasil penelitian dari terkait lainnya. Yang terakhir, bahan hukum tersier atau bahan hukum tambahan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, teknik pengumpulan data yang saya lakukan untuk menganalisis penelitian ini, saya menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara yang saya maksudkan, saya lakukan terhadap perangkat daerah pada data primer tadi. Kemudian studi kepustakaan adalah dari literatur-literatur berupa buku dan juga jurnal-jurnal penelitian. Setelah memperoleh data dan juga hasil dalam penelitian ini, kemudian peneliti meramunya menggunakan suatu metode analisis, yaitu metode yuridis kualitatif. Maksud dari yuridis kualitatif di sini adalah peneliti hanya menggunakan sampel-sampel yang dianggap paling mendekati dengan jawaban yang paling diharapkan dalam penelitian ini. Ya, walaupun memang jumlah narasumbernya tidak banyak, tetapi menurut peneliti narasumber tersebut sudah cukup komprehensif dalam memberikan jawaban. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Cekidot. Untuk hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan yang pertama, penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Batam. Nah, sebelum saya maksudnya menjelaskan hasil dari penelitian saya untuk penerapan protokol tersebut, saya ingin mengajak kita sedikit brainstorming atau sedikit memutar kembali cakrawala berpikir kita. Sebenarnya apa sih yang definisi dari penerapan? Karena memang ada sebagian peneliti
yang lebih nyaman menggunakan istilah penegakan ataupun penerapan. Nah, ini dikembalikan kepada selera kita masing-masing ya. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penerapan itu bisa juga diartikan sebagai cara menerapkan suatu hasil atau perbuatan. Namun dari penjelasan beberapa pendapat ahli, ya saya juga ada mengutip pemikiran dari para ahli, yaitu yang pertama dari Rian Nugroho. Menurut Rian Nugroho bahwa penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Nah, selain itu, penerapan ini pada prinsipnya merupakan cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, menurut J.S. Badudu, penerapan itu adalah hal, cara, atau hasil. Nah, sedikit berbeda dengan dua pendapat para ahli tersebut, ada juga pendapat yang saya kutip dari Nugroho dan Van Meter serta Van Horn yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan. Nah, untuk memberikan batasan pengertian terkait penerapan karena ada berbagai-bagai macam pengertian, saya memilih atau mendefinisikan bahwa penerapan adalah pelaksanaan terhadap sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat. Nah, boleh kita samakan dengan dengan istilah pelaksanaan. Namun, di dalam bahasa Belanda, istilah penerapan ini juga dipersamakan dengan penegakan hukum atau yang disebut dengan recht to passing atau recht handhaving. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, tentu kita udah tahu dong, pasti istilahnya adalah law enforcement. Nah, untuk hukum dan penegakan hukum ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga memang untuk mengetahui sejauh mana penerapan, ya kita harus tahu dulu tadi pengertian dari penerapan atau penegakan atau pelaksanaan tadi. Nah, kemudian bagaimana awal mula lahirnya atau kemunculan peraturan wali kota Batam ini, baik secara filosofis maupun secara sosiologis, perlu saya jelaskan sedikit bahwa sebenarnya memang keberadaan peraturan wali kota Batam ini sendiri merupakan suatu hasil dari himbauan yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Joko Widodo, melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan pada sekitar bulan April tahun 2020 yang lalu. Nah, pada awal April tersebut kita tahu bahwa di sanalah awal-awal kemunculan penyebaran COVID di Indonesia. Karena memang pemerintah melihat jumlahnya kian meningkat dan dikhawatirkan menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, maka harus segera dibuatkan aturan di daerah yang dapat menegakkan tentang penerapan disiplin dan protokol kesehatan di masing-masing daerah. Sebagaimana kita tahu juga bahwa instruksi Presiden ini sebenarnya kalau dari hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sebenarnya memang bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan ya, karena kita tidak akan menemukannya di dalam hierarki undang-undang. Tetapi dalam sistem hukum ataupun dalam teori hukum dan kebijakan publik, sebenarnya instruksi Presiden ini dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau public policy. Public policy ini sebenarnya menurut pendapat Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Atau dalam istilah asingnya kita kenal dengan government choose what
to do or not to do. Nah, kenapa dalam kesempatan ini pemerintah memilih adanya Impres nomor 6 tahun 2020? Di mana sebelumnya memang kita, selain adanya Impres ini, kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai salah satu bencana nasional ya, yang bersifat non-alam. Dan dari dunia juga dari WHO, World Health Organization juga sudah menentukan bahwa COVID ini termasuk salah satu penyakit yang dapat berdampak secara sistemik kepada seluruh masyarakat. Sehingga dikhawatirkan jika tidak dibuat sebuah peraturan kebijakan dan menunggu harus dibuatkan sebuah undang-undang yang bersifat darurat ataupun mungkin yang harus dilakukan dalam sangat cepat di dalam situasi saat ini adalah sangat tidak memungkinkan. Makanya lahirlah instruksi presiden ini. Nah, saya juga ingin menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang menjadi poin penting dalam instruksi presiden tersebut. Ada beberapa hal memang. Yang pertama, poin penting yang dihimbau dalam Impres tersebut adalah kepada setiap pejabat negara, baik itu seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala lembaga non-pemerintahan, para gubernur, serta para bupati ataupun wali kota di seluruh Indonesia wajib meningkatkan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 terhadap masyarakat, serta melibatkan unsur pemuka agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Kemudian dalam Impres tersebut juga dihimbau agar setiap kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah atau perkada yang memuat ketentuan sanksi yang berisi kewajiban mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, dagu, serta menutupi hidung atau dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status keberadaannya. Khususnya juga terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, orang tua, dan juga ibu hamil, serta masyarakat yang dideteksi memiliki penyakit penyerta seperti jantung, gangguan imun, dan sebagainya. Selain itu, dihimbau juga agar ditetapkan aturan agar setiap orang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta menyediakan sarana cuci tangan baik yang menggunakan sabun ataupun hand sanitizer yang mudah diakses dan memenuhi standar, baik terhadap pelaku usaha yang bersifat perorangan maupun terdiri dari beberapa orang, baik di warung maupun rumah makan, kafe, restoran, serta termasuk kepada PKL atau pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan atau yang menjual lapak-lapak jajanan dan lain-lainnya. Halo semuanya, sesungguhnya penetapan kebijakan protokol kesehatan ini bukan hal yang baru bagi kita. Sejak wabah COVID menyebar atau muncul di tanah air, kita juga sudah mengetahui bahwa sebelum adanya Impres nomor 6 tahun 2020, pemerintah juga sudah menetapkan beberapa keputusan-keputusan presiden, baik itu yang mengatur tentang penetapan status darurat kesehatan dan juga tentang penetapan bencana non alam untuk COVID-19 ini. Nah, namun memang belum ada aturan ataupun undang-undang yang menegaskan agar dibentuknya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum kesehatan. Maka lahirlah Impres ini. Akan tetapi di dalam Impres tersebut juga ada salah satu penekanan penting lagi, yaitu setiap kepala daerah
harus mengatur atau mencantumkan terkait pengaturan mengenai sanksi terhadap setiap orang yang melanggar penerapan dan penegakan hukum disiplin COVID di setiap daerah. Nah, untuk sanksi tersebut memang dikembalikan kepada masing-masing daerah disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Nah, sebenarnya setiap kehadiran peraturan wali kota dimanapun daerahnya sebenarnya tidak akan dapat berdaya laku kuat atau memiliki kegunaan apabila masyarakat tidak mematuhinya secara disiplin dan menegakkannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Impres tersebut. Khusus dalam konteks Peraturan Kota Batam nomor 49 tahun 2020 ini, kita tahu memang setelah diundangkan di dalam Berita Daerah Kota Batam pada bulan September yang lalu, tampaknya belum menjamin sepenuhnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Ini saya peroleh dari hasil penelitian yang saya lakukan melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamung Praja di Kota Batam. Memang pada saat itu kita melakukannya by phone dengan kasih penegakan di lapangan Bapak Andi, di mana dalam pemaparan dalam penyampaian bahwa kebetulan juga beliau merupakan salah satu anggota Satgas atau tim razia gabungan untuk Perwako ini. Ada memang beberapa kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan Perwako ini tidak dapat diterapkan secara efektif. Untuk menggali kendala tersebut, saya menggunakan pisau analisis atau teori dari Suryono Sukanto, yaitu teori efektivitas hukum. Di mana untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum atau undang-undang kita dapat melihat dari 5 faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktornya? Yang pertama, faktor undang-undang atau faktor hukumnya, kemudian faktor penegak hukumnya, ketiga, faktor sarana atau prasarana pendukung, kemudian faktor masyarakatnya, dan juga faktor kebudayaannya. Oke. Dari faktor hukumnya sendiri, Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa peraturan wali kota ini kalau dalam hierarki memang diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi memang kedudukannya berada di bawah peraturan daerah. Selanjutnya, keberadaan dari peraturan kepala daerah atau perwako ini sendiri juga diakui apabila memang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi atau didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik itu perda ataupun langsung diperintahkan oleh undang-undang. Namun, peraturan wali kota ini juga hanya bisa mengatur hal-hal yang bersifat teknis saja, seperti tentang tata cara, ataupun petunjuk teknis, dan sebagainya. Nah, ketika dalam hal ini kita melihat isi dari peraturan wali kota ini, memang ada norma yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam menegakkan disiplin dan protokol kesehatan. Khususnya kewajiban-kewajiban yang sudah saya sebutkan di awal sebelumnya, baik itu penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akan tetapi memang selain mengatur ada kewajiban tersebut, Perwako ini juga mengatur adanya sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggarnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam ketentuan pasal 7 Perwako 49 tahun 2020. Rumusannya pada ayat pertama disebutkan bahwa bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan tersebut berupa yang pertama untuk perorangan. 1. Teguran lisan dan teguran tertulis. Kemudian yang kedua kerja sosial dapat membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 120 menit atau 2 jam. Kemudian denda administratif berupa uang sebesar Rp250.000. Selanjutnya, sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat serta fasilitas umum. Selain juga dikenakan teguran lisan ataupun teguran tertulis,
untuk pelanggaran ke-1, terhadap mereka juga dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha selama 3 hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran Rp500.000 terhadap tempat dan fasilitas umum dan atau Rp2 juta terhadap tempat dan fasilitas umum. Selanjutnya, sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran Rp1 juta terhadap tempat atau fasilitas umum atau Rp2 juta terhadap tempat dan fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat. Jika dilihat secara keseluruhan, dalam peraturan wali kota tersebut hanya menyebutkan bentuk dan besaran sanksi administratif terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan dalam perwako tersebut. Akan tetapi, sayangnya ketentuan teknis mengenai tata cara pengenaan sanksi administratifnya, baik bagi perorangan, pengelola, atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum, tidak diatur secara rinci di dalam peraturan wali kota ini. Nah, Bapak Ibu, dari tadi itu dari segi faktor hukumnya. Kemudian dari segi faktor penegak hukumnya, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa meskipun dalam penegakan Perwako ini sudah dibentuk tim atau satgas penegak razia gabungan atau razia rutin yang terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kejaksaan, Pengadilan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian, ini sebenarnya juga masih belum efektif dilakukan. Kenapa? Karena ketika dalam melakukan razia dan mendapati masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perwako ini, khususnya yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan masker dan di tempat-tempat keramaian, para penegak hukumnya sendiri juga ternyata masih mempunyai perasaan kasihan atau iba kepada masyarakat, apalagi dalam memberikan denda berupa uang. Mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat di Kota Batam juga tidak semuanya yang mampu untuk membayar denda. Apalagi masih banyak masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan sehari-harinya untuk hidup. Makanya jenis sanksi yang diberikan atau diterapkan itu lebih banyak hanya berupa sanksi teguran lisan atau tulisan dan juga berupa kerja sosial yang menyapu jalan atau membersihkan tempat-tempat umum. Nah, selain itu juga tidak semua orang yang melakukan pelanggaran itu bisa dikenai sanksi karena memang keterbatasan dari jumlah personil penegak hukum ataupun tim pengawas di lapangan. Kemudian yang ketiga dari faktor sarana maupun prasarana pendukung, dari yang peneliti peroleh bahwa memang selain membutuhkan anggaran yang besar dalam penegakan disiplin COVID ini, akhirnya karena melibatkan banyak tim gabungan, pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan untuk menyediakan anggaran operasional dalam penegakan atau pengawasan peraturan wali kota ini. Selain itu, yang kita ketahui bahwa sarana atau posko-posko tempat bagi Satgas ini tidak banyak tersebar di beberapa wilayah Kota Batam, namun hanya terdapat di beberapa titik-titik atau tempat tertentu, sehingga ini menjadikan peluang atau potensi bagi masyarakat untuk curi-curi waktu ataupun curi kesempatan dari tim Satgas ataupun tim razia untuk kadang-kadang tidak menggunakan kewajibannya. Karena kita bisa mendapati ini seperti di mall, di kafe, restoran, atau tempat makan, baik pada siang hari ataupun malam hari masih ditemukan keramaian atau yang tidak physical distancing dan juga tidak menggunakan masker. Kemudian dari faktor yang berikutnya, faktor masyarakatnya. Di Kota Batam ini sendiri juga karena memang terdiri dari jumlahnya sangat banyak masyarakatnya, tidak jarang masyarakat ada yang menganggap tidak mengetahui keberadaan peraturan wali kota Batam ini, sehingga mereka berpikir bahwa
Tidak ada kewajiban untuk harus menggunakan masker di luar ruangan, meskipun pemerintah secara langsung sudah menghimbau di media televisi dan juga di media cetak. Kemudian dari tingkat kesadaran masyarakat di Kota Batam sendiri juga masih ada yang masih rendah. Dalam hal ini, dalam mematuhi Perwako ini masih banyak yang tidak mentaati aturan-aturan walaupun sudah disosialisasikan ke beberapa tempat, baik itu mal maupun tempat keramaian oleh tim petugas penegakan di Perwako ini. Nah, demikian mungkin untuk hasil penelitian saya yang pertama. Kemudian untuk hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang kedua, yaitu solusi terhadap kendala yang dihadapi pemerintah Kota Batam dalam menerapkan peraturan wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020. Untuk kendala yang dihadapi dari faktor hukumnya bahwa terhadap keberadaan peraturan wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020 seharusnya dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah, di mana kedudukan Perda itu lebih tinggi dari Perwako dan dapat mengatur mengenai ketentuan pidana, sehingga sanksi yang diatur untuk orang yang melanggar Perwako tadi tidak hanya sanksi administratif, tetapi dapat dikenai pidana dan lebih tegas lagi. Kemudian dari faktor hukumnya, dalam pengenaan sanksi terhadap peraturan wali kota nomor Batam nomor 49 tahun 2020 ini, seharusnya aparat penegak hukum yang telah ditetapkan atau tim penegak perda ini harus konsisten dan komitmen dalam menegakkan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar Perwako ini, sehingga tidak lagi memandang dan pilih-pilih, tapi harus sama rata. Kemudian dari faktor sarana maupun prasarananya, pemerintah daerah perlu menyediakan posko-posko pengendalian COVID-19 di berbagai titik yang tersebar di Kota Batam, khususnya pada tempat umum dan tempat keramaian. Selanjutnya, untuk solusi yang terakhir dari faktor masyarakatnya, menurut peneliti, pemerintah daerah perlu melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada masyarakat. Oke, sepertinya kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir dari penelitian ini, yaitu tahapan kesimpulan. Apa saja kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil penelitian ini? Yang pertama, bahwa penerapan peraturan wali kota Batam nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukumnya, yaitu keberadaan Perwako yang belum cukup kuat dan tidak mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif secara detail, serta pelaksanaan razia gabungan yang dilaksanakan oleh tim belum maksimal. Kemudian, untuk kesimpulan yang kedua adalah solusi terhadap kendala yang dihadapi pemerintah Kota Batam dalam menerapkan Perwako nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Kota Batam, antara lain yang pertama, pemerintah daerah Kota Batam perlu meningkatkan pengaturan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan melalui Perda agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Perwako. Solusi yang kedua, tim penegakan Perwako Batam nomor 49 tahun 2020 perlu bertindak tegas dan menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perwako tersebut. Dan yang terakhir, solusinya adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat Kota Batam terkait bahaya COVID-19. Well, kita sudah selesai Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa dalam pemaparan ini, dalam konten saya kali ini, ada kesilapan dan kekurangan baik penyampaian secara lisan maupun yang tertulis dalam PowerPoint. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas kesediaannya menonton konten saya ini. Satu pesan saya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, pakai masker, gunakan hand sanitizer dan cuci tangan dengan sabun, dan terakhir jaga jarak. Oke, stay healthy, sampai jumpa.